Dua rumah warga ambrol terbawa derasnya arus air sungai Galeh, Temanggung, Jawa Tengah. Derasnya air bah menyeret pondasi bangunan belakang rumah. Sejumlah perabot rumah tangga pun ikut terseret arus akibat peristiwa ini. Beruntung penghuni rumah sempat menyelamatkan barang berharga. Namun sebagian barang di gudang hilang terbawa banjir. Total 3 rumah di bagian belakangnya tidak bisa dihuni lagi. Sementara para penghuni rumah mengungsi ke tempat saudaranya karena dikhawatirkan bangunan rumah tersebut runtuh. BPBD Temanggung menghimbau warga yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dan berpotensi banjir. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Diduga tak kuasai medan jalan dan remblong, minibus berpenumpang 3 orang terperosok ke lereng perbukitan sedalam 50 meter di Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah. Akibat benturan 3 penumpang mengalami luka serius. Menggunakan tali tambang, puluhan warga bergotong royong mengevakuasi minibus yang terperosok ke lereng perbukitan di Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat minibus melintasi jalur menurun di Dukuh Duplak, Desa Tempur, Sabtu malam. Diduga pengemudi minibus tidak mampu menguasai medan jalan dan alami remblong. Mobil terperosok ke area perbukitan sedalam 50 meter. Akibat kecelakaan ini sang pengemudi Kundori 50 tahun beserta 2 penumpang Ani Aryani 49 tahun dan Rubiati 40 tahun mengalami luka berat. Pengendara ini belum menguasai medan karena di areal Tempur Duplak ini adalah tanjakan dan turunannya cukup curam sehingga mengalami remblong dan akhirnya itu masuk ke jurang dengan kedalaman sekitar 35-50 meter. Minibus berhasil dievakuasi dari lereng perbukitan, sementara ketiga korban telah dilarikan ke rumah sakit Rehatta. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Sementara sebuah bus wisata mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang usai berwisata di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bus terguling di bahu jalan, 9 orang penumpang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bus wisata yang mengangkut rombongan wisatawan sebanyak 35 orang ini terguling di Jalan Raya Imogiri, Panggang, Yogyakarta, tepatnya di Dusun Lanteng I2, Selopamioro, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Saat kejadian, bus sedang dalam perjalanan pulang menuju Dusun Sungapan, Sedayu, Bantul, usai berwisata dari Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat melewati tikungan menurun dan padat kendaraan, bus mengalami gangguan pada persneling hingga hilang kendali. Pengemudi kemudian banting setir ke kanan sehingga bus terguling di bahu jalan. Itu mau oper persneling kecil tapi tidak bisa masuk. Kan sama seperti jadi seperti nol lagi. Jadi remnya sudah tidak bisa kuat nahan. Langsung banting kanan. Banting kanan. Dan depannya ada mobil-mobil turun cuma pelan-pelan. Ini bis memang berawal dari Pantai Baron yang menuju ke arah Sedayu atau ke arah pulang. Ini rombongan dari Sedayu, di Jalan Imogiri Panggang terjadi kecelakaan karena hilang kendali. Warga bersama petugas PMI dan relawan langsung mengevakuasi penumpang bus yang menderita luka-luka ke rumah sakit. 9 penumpang bus yang terluka, sebagian besar perempuan berusia lanjut, dilarikan ke Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul untuk mendapat perawatan. Dari Bantul, Yogyakarta, Krisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang remaja wanita yang dibawa kabur dan menjadi korban kekerasan seksual seorang pria diselamatkan warga di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kecurigaan warga muncul setelah pelaku akan menjual HP dengan harga murah dan melihat korban yang ketakutan. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga membawa kabur seorang remaja wanita di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Asahan. Aksi pelaku digagalkan warga setelah curiga melihatnya korban di atas motor dengan wajah ketakutan. Awalnya pelaku hendak menjual HP korban dengan harga murah dengan alasan untuk pulang kampung dan kehabisan bensin. Warga yang curiga segera menanyai korban yang ternyata bukan istrinya dan mengaku telah mendapatkan kekerasan seksual. Si perempuan yang di kereta itu dalam keadaan kayak tertekan. Kayak dia itu merasa kayak
dapat ancaman gitu, mungkin atau dia tuh ada mengalami trauma berat atau dan pada saat dia menjual handphone dengan harga 300.000 tuh Bang, harga 300.000 dan saya coba lagi untuk mengakalinya dengan harga 200.000, ternyata dia mau juga. Guna penyidikan lebih lanjut, pelaku segera digelandang ke unit PPA Polres Asahan. Sementara korban yang trauma diserahkan kembali ke orang tuanya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Ratusan korban investasi bodong mendatangi rumah seorang mahasiswa di Desa Tababaru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara, Bengkulu. Mereka menuntut pengembalian dana dan keuntungan investasi yang tak kunjung dibayarkan. Ratusan korban investasi bodong mendatangi kediaman seorang mahasiswa di Desa Tababaru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara, Bengkulu. Mereka menuntut pengembalian dana dan keuntungan 20% atas investasi yang telah dijanjikan namun tak juga dibayarkan. Para korban ini merasa ditipu mahasiswi yang menawarkan investasi melalui akun media sosial. Dari data yang diterima, jumlah korban investasi ini mencapai 400 orang, berasal dari dalam hingga luar provinsi Bengkulu. Korbannya itu ada sekitar 400-an orang. Masing-masing itu berapa gitu kenalnya? Masing-masing itu beda-beda, Pak. Dari berapa? Tapi ada yang paling besar itu 105 juta. 105 juta? Iya. Ini rata-rata korbannya ini dari mahasiswa ya? Rata-rata mahasiswa. Jadi kami tadi dari Polres Bengkulu Utara coba mediasi dan memang dari terlapor sendiri gak bisa menyanggupi untuk kembalian. Jadi kami arahkan korban untuk melapor. Meski telah dimediasi oleh pihak kepolisian, owner investasi menyatakan tak sanggup mengembalikan dana para korban. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Ainus melaporkan. Seorang pria obesitas dievakuasi petugas damkar saat hendak melakukan cuci darah di Jalan Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi terkendala berat badan pasien yang mencapai 150 kg serta sempitnya akses jalan. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seorang pria dengan berat badan mencapai 150 kg dari kamar di lantai 2 rumah menuju ambulans di Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Kondisi pasien yang tak bisa jalan serta sempitnya akses jalan saat menuruni anak tangga sempat mempersulit proses evakuasi. Evakuasi dilakukan lantaran pasien obesitas bernama Michael Wong Westu ini mengalami gagal ginjal dan hendak menjalani cuci darah di rumah sakit. Mau turun jadi udah nggak bisa jalan dan dari tim medis ini kesulitan untuk memapah atau menggotong, akhirnya menghubungi kami. Saat menurun tangga kan ada tikungan itu yang rada mengkhawatirkan, jadi memang perlu dipapah atau disanggah. Setelah berhasil dievakuasi, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, angin puting beliung menerjang permukiman penduduk 3 desa di Jepara, Jawa Tengah. Selain merusak rumah warga, puting beliung juga menyebabkan pohon tumbang hingga memutus kabel jaringan listrik. Angin puting beliung menerjang permukiman di Desa Wudelan, Jepara, Jawa Tengah. Kondisi tersebut membuat warga panik tak berani keluar rumah. Angin datang dari arah timur beriringan dengan awan tebal dan hujan. Meski dalam hitungan menit menimbulkan kerusakan parah. Genteng rumah berhamburan ke tanah, banyak pohon tumbang menutup jalan desa, bahkan ada yang menimpa rumah hingga jaringan listrik. Selain Desa Wudelan, angin puting beliung juga menerjang Desa Kancilan dan Desa Banjaragung. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan masjid juga rusak. Sekitar jam 12 Pak, pukul 00. Itu kondisi cuaca seperti apa tadi? Kondisi cuaca itu mendung, agak putih-putih, langsung datang hujan, deras, langsung angin itu datang muter-muter gitu. Lama atau cepat tadi? Sekitar 3 menit.
Dari data BPBD Jepara tercatat kerusakan terjadi pada 119 rumah warga, 2 masjid, 1 sekolah, 2 tempat usaha, serta sejumlah lapak pedagang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Bandara Samratulangi ditutup mengantisipasi dampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang. Sebelumnya ratusan warga korban erupsi dievakuasi menggunakan kapal TNI. Akibat erupsi Gunung Ruang, Bandara Internasional Samratulangi kembali ditutup. 150 penerbangan dengan 19.000 penumpang batal berangkat. Pengumuman penutupan ini dikeluarkan pada Minggu siang dan berlaku hingga Senin pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Citra satelit menunjukkan debu vulkanik masih berada di ruang udara Manado, sehingga pilot maskapai tidak bisa melakukan penerbangan. Debu vulkanik sangat mengganggu dan sangat berbahaya jika masuk ke dalam mesin pesawat. Sementara itu, korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara dievakuasi menggunakan kapal perang milik TNI AL. Para pengungsi berjumlah 327 orang berhasil dievakuasi menggunakan KRI Kakap 811 TNI Angkatan Laut. Warga korban erupsi Gunung Ruang mengungsi karena kondisi rumah tak layak huni. Setibanya di Pelabuhan Bitung, para pengungsi ini dijemput keluarga mereka. Sementara pengungsi yang belum dijemput keluarga ditampung pihak TNI AL. Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Sitaro mengalami erupsi pada Kamis lalu. Erupsi menyebabkan muntahan lahar panas dan abu vulkanik. Ratusan warga di sekitarnya terpaksa mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria naik ke atap rumah setelah dikepung warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Ia takut dengan amukan massa dan baru bersedia turun jika ada pengamanan petugas. Warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Suka, Jawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung geger dengan aksi seorang pria. Karena diteriaki warga, pria ini naik ke atas genteng rumah warga. Ia takut diamuk massa yang sudah mengepung lokasi. Ia pun berpindah dari satu genteng ke genteng lain dan baru bersedia turun kalau ada pengamanan polisi. Setelah ada petugas, kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Tempat yang lain di sana. Ada rumah ini kan genteng lama semua. Genteng-genteng model tua yang udah kalau diinjak langsung pecah ya. Pecah. Oke. Kita bagian atas pada rusak. Iya, pada rusak. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga depresi karena stres dan linglung. Pihak keluarga akhirnya membuat surat pernyataan di depan polisi. Sementara warga yang rumahnya dirusak akibat ulah pelaku meminta ganti rugi. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Meski menggunakan kaki palsu, seorang pria tetap nekat melakukan aksi curanmor bersama rekannya di 5 TKP di kota Bandar Lampung. Polisi pun menyita 2 pucuk senpir rakitan berikut amunisinya serta alat untuk mencuri. Polisi menggelandang pria berkaki palsu tersangka curanmor, Hari Indra, 30 tahun karena tertangkap tangan usai beraksi di Kelurahan Korpi Raya, Sukarame, Bandar Lampung. Tersangka yang baru beraksi terjatuh dari motor sementara rekannya HB melarikan diri. Tersangka mengaku sudah 5 kali beraksi dan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman kamar indekos. Setiap beraksi, ia selalu membekali diri dengan senjata api rakitan untuk menakuti korban dan warga yang memergoki aksinya. Pengakuan tersangka tuh di Bandar Lampung ada 3 TKP, 2 di Polsek Sukarame, 1 Tanjung Karang Timur yang melapor di Polsek, kemudian ada di wilayah di Metro dan Tersangka merupakan residivis yang keluar penjara tahun 2019 lalu untuk kasus serupa. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka yang masih buron. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Buaya muara sepanjang 1,5 meter ditangkap warga di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Warga khawatir reptil ganas tersebut menyerang manusia karena kerap muncul di dekat permukiman. Buaya muara sepanjang 1,5 meter ini ditangkap warga saat muncul di sungai dekat permukiman di Jerembah Gantung, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Penangkapan reptil ini dilakukan lantaran warga kian resah, takut menyerang dan memakan korban jiwa. Kemunculan buaya diduga lantaran habitatnya mulai rusak akibat alih fungsi lahan.
Buaya itu ditangkap warga karena memang sering muncul khawatir terkait kemunculan buaya tersebut, karena memang banyak anak-anak sering bermain di area kemunculan buaya tersebut. Buaya kemudian diserahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation untuk menjalani masa rehabilitas sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kawanan rampok spesialis toko terekam CCTV saat beraksi di Bekasi, Jawa Barat. Kawanan pelaku yang sempat merusak kunci gembok dengan gunting baja kabur usai aksinya diketahui karyawan toko yang terbangun. Menggunakan mobil minibus, kawanan rampok spesialis toko sembako ini terekam CCTV saat beraksi di Jalan Pangeran Jayakarta Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi. Sebelum beraksi, pelaku sempat memadamkan lampu di depan toko, lalu memotong gembok menggunakan gunting baja. Detik-detik kawanan rampok beraksi ini pun viral. Namun saat gembok toko terpotong, seorang karyawan toko terbangun dan segera berteriak hingga pelaku kabur tanpa membawa hasil. Pemilik toko mengaku aksi perampokan bukan pertama kalinya. Sebelumnya, seorang pemotor juga terekam CCTV mencuri minuman ringan di tokonya. Untuk mencegah kejadian berulang, pemilik toko akan memperbanyak CCTV di tokonya. Yang beraksi di luar dua, di dalam dua. Supir satu, dan di tengah ada satu. Berarti 4 semuanya. 4, dan yang tengah itulah yang ngasih gunting. Itu sempat dirusak. Pintu tralis itu. Nah, itu yang buat berisik kan. Anak-anak bangun di dalam. Meski korban belum melapor, polisi segera ke TKP untuk melakukan olah TKP dan kasusnya kini sudah diselidiki. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, usai terekam CCTV, seorang pria pelaku curanmor segera ditangkap polisi kurang dari 24 jam usai beraksi di Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi kini tengah mengejar seorang penadah yang identitasnya sudah diketahui. Kamera CCTV merekam aksi curanmor yang dilakukan FR 33 tahun di halaman rumah warga kawasan Magersari, Sidoarjo. Usai sempat gagal beraksi, pelaku akhirnya bisa menggondol motor setelah lokasi sepi. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang bekerja sebagai kuli bangunan ini ditangkap kurang dari 24 jam. Namun saat diminta menunjukkan motor hasil curian, ternyata sudah dijual ke penadah yang kini dalam pengejaran polisi. Dari pelaku, polisi mengamankan uang senilai 2,2 juta rupiah yang merupakan hasil penjualan motor curian. Pelaku mengaku beraksi karena butuh uang untuk hidup usai cerai dengan istri. Ya, jadi pada saat kita lakukan penangkapan itu di wilayah Surabaya pada saat melarikan diri, sehingga kita berhasil amankan yang bersangkutan dari hasil giat lidik dan juga dari hasil kita melacak dari kejadian TKP. Selanjutnya kita akan tangani dan kenakan pasal 363 KUHP, jadi ancamannya di atas 5 tahun penjara. Untuk kepentingan lebih lanjut, pelaku kini masih diperiksa di Polsek Sidoarjo Kota. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah ramainya pengunjung Pantai Carita di Pandeglang, Banten, seorang bocah tersesat di pantai. Namun alih-alih menangis, bocah 5 tahun itu justru memaksa petugas mencari orang tuanya. Anak yang tersesat di kawasan wisata mungkin sudah biasa. Tetapi biasanya anak yang tersesat akan menangis dan berdiam diri saat petugas mencari keberadaan orang tuanya. Namun berbeda dengan anak ini, Anggita yang masih berusia 5 tahun justru yang menarik-narik petugas untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Dengan agresif, ia meminta petugas mendatangi tempat awal kedua orang tuanya. Bocah ini juga sempat berkali-kali memanggil ibunya dengan alat pengeras suara. Saat bertemu kedua orang tuanya sangat syok karena mereka juga mencari keberadaan anaknya. Kadu apa namanya ini? Kata anak tadi? Iya, dari Tapos. Oh, Tapos. Ini terlepasnya dari mana teh tadi? Dari jam berapa ini teh? Ini di sana? Enggak, barusan. Enggak ada 15 menit. Ini anaknya cerdas. Dia minta speaker manggil-manggil mamahnya.
Menurut orang tua sang bocah, saat bermain di pantai, tiba-tiba Anggita terpisah dari pantauannya. Selain Anggita, ada 2 anak lagi yang tersesat di Pantai Carita yang pada minggu kemarin memang sangat ramai karena merupakan hari terakhir libur sekolah. Para orang tua pun dihimbau lebih mengawasi buah hati mereka saat bermain di pinggir pantai karena kondisi ombak cukup tinggi dan jumlah wisatawan cukup banyak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seekor orangutan terekam kamera warga berkeliaran di kawasan Bandar Udara Haji Hasan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Satwa dilindungi ini diduga keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Seekor orangutan dewasa muncul di area kantor BMKG Haji Hasan Sampit, Kalimantan Tengah. Kemunculan satwa endemik Kalimantan ini sempat membuat petugas panik sebelum akhirnya menghilang di area hutan di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit. Menurut petugas BMKG, kemunculan orangutan sudah terjadi 2 hari berturut-turut dan muncul pada jam yang sama, yaitu sekitar pukul 11 siang, lalu kembali lagi pada pukul 2 sore. Mendapat laporan petugas BKSDA Pos langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Namun orangutan malah melarikan diri ke area hutan. Diduga kemunculan orangutan ini mencari makanan lantaran habitatnya telah rusak akibat ulah manusia. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Sementara petugas BKSDA menggagalkan penyelundupan 3 ekor kanguru dan 6 ekor burung langka cendrawasih serta burung nuri di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Satwa dilindungi ini ditemukan di kamar mesin KM Gapulu. Ini proses evakuasi. Kanguru 2 ekor cendrawasih. Sebanyak 9 ekor satwa dilindungi, disita dari atas kapal milik PT Pelni KM Gapulu saat tiba di dermaga Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 3 ekor kanguru walabi, 4 ekor cendrawasih, 1 ekor nuri bayan dan nuri ekor merah ditemukan di dalam kamar mesin kapal. Kanguru walabi yang langka itu disembunyikan dalam boks besar dan kandang besi, sementara 2 ekor burung nuri ditemukan di dek 2 dan dek 5. Hewan-hewan langka itu kini diamankan ke posko KSDA Bau-Bau. Temuan hewan langka ini berawal dari informasi dari salah satu penumpang kapal yang melihat 2 ekor burung nuri di bawah kolong tempat tidur penumpang. Ke-9 hewan langka ini diduga berasal dari Kepulauan Aru yang sengaja diselundupkan untuk diperdagangkan. Kondisi yang ada di atas kapal mencurigakan karena terdapatnya ada beberapa burung, maka tidak menutup kemungkinan ada burung lain seperti itu. Jadi tim yang ada di dek 2 langsung melakukan penyisiran di tempat-tempat yang lain. Ternyata di dek 1 kamar mesin haluan depan itu, disitulah diketemukan 1 buah peti yang isinya di dalam kanguru. Tugas BKSDA masih berkoordinasi dengan BKSDA Maluku untuk pengembalian satwa langka tersebut ke alam liar. Penyelundupan di KM Gapulu sendiri sudah terjadi sejak Oktober 2023 hingga April 2024 dan petugas telah menyita sekitar 150 ekor satwa langka. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang anggota polisi digerebek saat pesta narkoba di sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan hasil tes urin 4 orang positif menggunakan narkoba jenis sabu. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan lokasi pesta narkoba 5 anggota Polri di kawasan Palsi Gunung, Cimanggis, Kota Depok. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 alat hisap sabu, sejumlah paket sabu seberat 1,24 gram dan barang bukti lainnya, hingga sejumlah identitas anggota Polri. Penggerebekan ini berdasar informasi dari warga yang resah dengan aktivitas para pelaku yang mencurigakan. Selanjutnya, kelima anggota Polri segera dibawa ke Polres Metro Depok untuk menjalani tes urin. Hasilnya, 4 orang anggota polisi positif konsumsi narkoba. Kasus ini pun kini sudah dilimpahkan ke Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi gelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024. MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres dari dua pemohon, yakni pasangan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud usai KPU menetapkan hasil Pilpres 2024. Sidang putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024 digelar secara terbuka di ruang sidang MK. Sebanyak 14 amicus curiae disebutkan MK dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Sidang putusan sengketa Pilpres 2024 turut dihadiri oleh pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD selaku pemohon. Selain itu hadir juga Ketua dan anggota KPU RI, anggota Bawaslu RI, dan kuasa hukum Prabowo Gibran. Ada dua putusan yang dibacakan dari dua gugatan, yakni Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud usai KPU menetapkan hasil Pilpres 2024. Sementara mengantisipasi aksi unjuk rasa, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi MK. Akan dilakukan penutupan arus lalu lintas di kedua arus jalan depan gedung MK. Titik pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan terjadi di Traffic Light Harmony arah Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kesehatan. Sementara Jalan Perwira arah Jalan Merdeka Utara ditutup diarahkan ke Lapangan Banteng. Serta Traffic Light Tamrin ditutup dan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih arah Abdul Muiz dan Patung Tani. Pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif untuk menghindari aksi demo di depan patung kuda. Sementara lebih dari 7.000 aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Dan berikut laporan dari Putu Bagus dan juru kamera Laksana dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya baik pemirsa, Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di mana pantauan kami, Ganjar Mahfud beserta tim hukum TPN sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi RI sekiranya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan disusul oleh Timnas Amin dengan kuasa hukumnya yang juga dihadiri oleh Capres dan Cawapres yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara itu dari pantauan kami dari keduanya yakni dari pihak pemohon menyatakan bahwa akan melaksanakan atau akan menyerahkan hasil putusan ini terhadap Mahkamah Konstitusi. Mereka menganggap bahwa MK akan memberikan putusan yang terbaik untuk demokrasi negara Indonesia. Yang kami dapatkan, data yang kami himpun sejauh ini dari pihak kepolisian menyatakan akan menyiagakan 7.000 personil untuk berjaga di berbagai tempat-tempat krusial seperti di KPU, Bawaslu dan juga gedung parlemen, dan 5.000 petugas kepolisian juga akan ditugaskan di sekitaran Jalan Merdeka Barat. Hal ini guna untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan melihat akan adanya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sejumlah massa melihat ini merupakan sidang putusan dari sengketa PHPU. Dari Jakarta, Putu Bagus, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Madura. Pertunangan bocah ini dianggap wajar dan menjadi budaya orang Madura untuk mengikat anak di usia muda agar kekeluargaan tetap utuh. Viral di media sosial, sepasang bocah perempuan dan bocah laki-laki melangsungkan acara pertunangan di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Kedua bocah berusia 7 tahun ini dijodohkan sejak dalam kandungan. Orang tua sepasang bocah tunangan ini melaksanakan nazar sewaktu beribadah di Mekah. Jika anak yang dilahirkan perempuan dan rekannya melahirkan anak laki-laki, maka akan dijodohkan. Harapan sang orang tua terwujud sehingga acara pertunangan ini dilaksanakan sejak dini agar ikatan kekeluargaan tetap terjalin. Perjanjiannya dengan keluarga besan, Pak, bagaimana? Ya itu, nanti kalau udah selesai kuliah nanti baru
semua dewasa. Kalau saudara sama punya masa depan, masih ada jodoh. Ya. kalau masih ada jodoh, jodoh itu yang nanti kan Allah semua gitu. Jadi nggak segampang itu langsung langsung dikabulkan. Meski demikian, ikatan ini tidak menghalangi kedua anak untuk menempuh jenjang pendidikan sampai mereka mendapat gelar sarjana dan bekerja. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, Ayus melaporkan. Ribuan warga padati acara Festival Kupat dalam rangka Gebyar Lebaran di Pantai Widuri Pemalang Minggu siang. Puluhan gunungan ketupat dan makanan siap saji berbahan ketupat jadi rebutan ribuan pengunjung. Namun beberapa pengunjung merasa kecewa karena banyak ketupat basi yang diikutkan festival. Ribuan orang saling dorong dan berebut makanan saat digelar festival tupat di objek wisata Pantai Widuri Pemalang. Uniknya, semua santapan gratis yang disajikan ini berbahan dasar ketupat. Sebelumnya, puluhan gunungan ketupat dengan berbagai kreasi sempat diarak hingga dipersilahkan warga untuk mengambilnya. Selain gunungan ketupat, sayuran hasil bumi juga jadi incaran warga yang hadir. Beberapa pengunjung mengaku gigi jari karena tidak kebagian dan beberapa gunungan ketupat ternyata basi dan tidak layak makan. Ada yang busuk-busuk, banyak yang busuk. Kenapa nggak milih yang bagus tadi, Bu? Nggak kebagian. Banyak yang basi. Oh, belinya, baunya nggak enak. Kemudian bodohnya kemarin ya. Oh, jangan nggak diambil. Enggak. Yang penting sayur, namanya sayur. Ini ngambilnya apa ini? Sayuran. Festival yang baru digelar pertama kali ini merupakan wadah perekat dan hiburan untuk masyarakat Pemalang. Rencananya acara serupa akan digelar rutin setiap usai Idul Fitri. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.